Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan pada malam hari ini kita kembali berkumpul, kita mau mengawali setiap pelayanan kita di bulan yang baru, di tahun yang baru bersama dengan Tuhan kita. Kita mau lebih lagi di dalam setiap pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa, di tanggal ini ya Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami masih ada Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami bawa setiap penyembahan kami ya Bapa. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami menyerahkan setiap pelayanan kami kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan kami, Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Kami menjamah setiap hati kami Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuki tahun baru ini Tuhan bersama dengan-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang telah bersama dengan kami Yesus. Kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Ini rindu kami Yesus, penuhi setiap hati kami Bapa. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kau sempurna Tuhan, Kau sungguh dahsyat perbuatanmu, kasih-Mu sungguh besar. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku agungkan Engkau Tuhan, ku muliakan nama-Mu Bapa, ku tinggikan Engkau Yesus, ku muliakan nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami bersyukur. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh menghampiri takhta-Mu, kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Boleh kami naikkan ucapan syukur, puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Sama-sama kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau akan bertakhta di setiap hidup kami, bertata di setiap acara pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan para pelayan-pelayan pada malam hari ini Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami sebulan ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan kami, sehingga apa yang kami Tuhan kerjakan di ladang-Mu dan rumah-Mu, kiranya Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sebelumnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami siapkan hati kami. Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman menjadikan Tuhan Yesus pedoman dalam setiap pelayan-pelayan kami 1 bulan ke depan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi, sehingga kata demi kata firman boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan membawa hidup kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Kasni untuk doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melewati serangkaian acara Natal kita, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang, dan malam hari ini adalah malam pertama di awal tahun kita doa pengurapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, awal tahun biasanya orang memulai dengan harapan baru. Ya, memulai dengan harapan baru dan juga sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Kita ingin di tahun ini jadi lebih baik, ya pelayanan kita juga harus lebih berdampak, hidup rohani kita lebih bertumbuh dari yang sebelumnya. Tapi juga sekaligus kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan juga kita menetapkan ke depan arah pelayanan kita yang akan kita laksanakan sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu, saya akan mendasari pelayanan kita di awal tahun ini, kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ayat ini sudah tidak asing buat kita semuanya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya bacakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang ketika itu dia melayani di Efesus. Bapak Ibu, Timotius seorang yang masih muda, di tengah-tengah pelayanan saat itu dia menghadapi pengajaran sesat yang begitu masif dan juga tantangan dari internal di gereja di Efesus. Maka otoritas dari pelayanan Timotius ini dipertanyakan oleh orang-orang di zaman itu. Maka ditulislah surat kepada Timotius oleh Rasul Paulus memberi semangat Bapak Ibu. Nah, kata yang teladan yang tertulis di situ, jadilah teladan itu dalam bahasa aslinya adalah typos. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya pattern. Ya, pola maknanya, cetakan atau contoh yang nyata, membentuk orang lain melalui hidupnya. Rasul Paulus memberikan satu dorongan, memberikan satu semangat, walaupun engkau muda, tapi engkau harus jadi teladan, harus jadi tipos, harus jadi apa? Pattern. Ya, jadi pola, jadi cetakan di tengah-tengah usiamu yang muda. Ya, sekali lagi hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tentunya ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan kita sebagai orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terpanggil pelayanan bukan karena kita mengejar posisi dalam struktur gereja lokal. Kita tidak mengejar, kita melayani bukan karena aku pengen jadi ketua. Aku pengen jadi duduk di struktur komisi. Tentunya kita semua bukan berangkat dari hal yang semacam itu. Apalagi kita mengejar struktur di sinode. Kalau orang sudah lebih jauh terlibat di pelayanan, tentunya pelayanannya bukan dalam rangka untuk mengejar struktur di sinode. Pengen jadi pengurus pusat, pengen mendapatkan jabatan PDP, PDM, terus apa? PDT. Tentunya bukan itu. Atau orang pengen aku harus jadi pengurus daerah dan lain sebagainya. Ya, di tengah-tengah pelayanan kita hari ini, sekaligus kita menyadari tantangan pelayanan ke depan yang semakin kompleks. Yang pertama kelelahan. Banyak program yang sudah dibuat. Banyak yang sudah kita canangkan untuk kita lakukan di tahun 2026. Tentunya yang pertama kelelahan itu akan kita hadapi. Kelelahan secara fisik dan yang paling bahaya adalah kelelahan secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya kita juga bisa terjebak di dalam rutinitas Bapak Ibu. Pelayanan yang kita lakukan hanya hal yang setiap saat sudah biasa kita lakukan. Di dalamnya tidak ada spiritnya. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang menghidupkan orang lain. Itu yang harus kita cermati. Kita terjebak dalam rutinitas. Atau kita akan terjebak di dalam kompromi Bapak Ibu. Menurunkan standar dalam rangka pembenaran diri. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat, saya ngobrol, saya sharing dengan seorang keluarga Bapak Ibu. Dia cerita, Pak Sugeng lihat, ya ini sudah Bapak Ibu bisa lihat seorang yang bernama Jason siapa? Irwan Bapak Ibu. Ya, yang dulu pernah kita undang, ya pernah diundang
ya beberapa kali pelayanan di sini. Ada satu pengakuan yang mengejutkan Bapak Ibu. Ternyata Jason Irfan ini, dia seorang apa? LGBT Bapak Ibu. Saya kaget, saya lihat itu. Betapa ketika Jason Irwan ini Bapak Ibu, saya lihat di podcastnya Melanie Ricardo. Saya juga lihat di Anugerah Ministry Bapak Ibu. Saya kaget. Betapa seorang yang kelihatannya begitu bisa menghadirkan hadirat Tuhan yang membuat orang sampai bulu kuduknya merinding Bapak Ibu. Ternyata dia hidup di dalam standar yang rendah sekali Bapak Ibu. Maaf ya, saya bukan ngejas satu orang, tapi ini pengakuan dia terbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lihat. Saya kaget, dia pencipta lagu, dia seorang yang bisa menyanyi dan ketika orang itu dia ajak nyanyi, diajak nyembah. Wah begitu kita merasakan hadirat Tuhan turun. Tapi kenyataan hidupnya, standar yang dia kenakan itu jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Jason ini kira-kira baru bulan kalau enggak Juni-Juli. Dia membuat satu pengakuan terbuka dan saya terus terang kaget sekali Bapak Ibu. Nah, Paulus menasihatkan di ayat-ayat yang lain. Awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Betapa saya dan saudara sebagai seorang pelayan punya satu keharusan untuk terus mengawal diri kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Itu tidak ada pilihan yang lain, itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan Bapak Ibu. Itu satu keharusan. Kadang kita kompromi untuk membenarkan diri, gak popo. Gak popo. Hati-hati Bapak Ibu, tapi puji Tuhan. Jason dia bergumul sekian tahun dan dia katakan hari ini saya sudah bebas. Satu hal apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Sehebat apapun pelayanan kita. Untung kita ini masih ada di mana? Di dunia. Ada kesempatan memperbaiki diri. Itu termasuk saya pribadi Bapak Ibu. Saya terus awal diri saya. Saya terus pelajari apa kelemahan-kelemahan saya. Dan saya tidak membawa diri saya dekat-dekat dengan kelemahan itu Bapak Ibu. Saya menjauh, saya jaga diri saya terus belajar hidup di dalam doa. Karena saya enggak ingin ketika apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, satu saat kita ditolak oleh Tuhan. Ya saya sampai merinding dengar kesaksian Jason ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan turunkan standar dalam rangka pembenaran diri. Seorang pelayan itu harus terus mengawal dirinya. Paulus tidak menasihati Timotius untuk membuktikan diri dengan jabatan. Satu kali ketika saya pulang dari Bandung kembali ke Madiun. Saya di Bandung, saya ada di GBI karena enggak ada gereja Pantai Kusta Immanuel. Saya kembali bergabung di sinode gereja ini Bapak Ibu. Ada orang yang memprotes saya. Wah itu sudah lama enggak di Immanuel, harusnya enggak punya jabatan. Saya ngomong di forum terbuka Bapak Ibu. Saya melayani bukan karena jabatan. Tanpa jabatan pun tetap saya melayani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi. Kita belajar sore hari ini mendasari pelayanan kita setahun ke depan. Sebagaimana Paulus menasihati Timotius, itu juga menasihati kita semua. Yang pertama menjadi teladan dalam apa? Perkataan. Perkataan adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan pelayan. Seorang pelayan pada tataran tertentu, dia harus mengajar, dia harus menasihati, dia harus menegur orang, dia memimpin persekutuan doa, dia sharing atau diskusi Bapak Ibu. Nah, perkataan kita sebagai pelayan harus jadi berkat Bapak Ibu.
bukan jadi batu sandungan. Perkataan kita harus menghidupkan, jangan sampai justru mematahkan orang. Itu yang harus pertama-tama kita perhatikan. Ya, Amsal 12 ayat 18, banyak ayat dasarnya yang mendasari ini bahwa kita harus menjadi teladan, harus menjadi pola Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti apa? Tikaman pedang. Ketika kita tidak berusaha menjaga lidah mulut kita dalam hal perkataan, itu dikatakan seperti tikaman pedang. Mematikan Bapak Ibu. Orang yang sudah mau bangun oleh karena perkataan seorang pelayan yang tidak berhikmat, jangankan bangun Bapak Ibu, dia jatuh kembali Bapak Ibu. Ada dasar-dasar ayat yang lain, tapi saya tidak mengajak ke sana ya karena nanti habis waktunya. Yakobus 1 ayat 19, Efesus 4 ayat 29, tapi saya pengen mengajak Matius 12, 36, 37. Matius 12, 36, 37. Matius 12, 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada kapan? Hari penghakiman 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Yuk kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, menjadi teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku berbicara lebih keras daripada khotbah, Bapak Ibu. Ya, tingkah laku berbicara lebih keras daripada khotbah. Dan banyak khotbah ditolak oleh karena apa? Tingkah laku. Makanya orang sering gajah dibelangkoni, iso kojah ra iso nglakoni. Khotbahnya berapi-api Bapak Ibu. Tetapi dia tidak mewujudkan dalam tingkah lakunya. Makanya banyak khotbah ditolak oleh karena tingkah laku pembawa khotbah itu Bapak Ibu. Itu menjadi sesuatu yang menjadi perenungan secara pribadi buat saya Bapak Ibu. Nah, ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, pelayan harus hidup dalam integritas, dalam dan luarnya harus sama. Kalau kita berkata ketemu anak didik, kita ngomong, hai bagaimana kabarnya? Itu bukan sesuatu yang hanya diucapan di mulut saja. Tapi benar-benar kita itu memperhatikan dan lain sebagainya. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Betapa tingkah laku itu harus kita perhatikan sebagai seorang pelayan. Ya, hidup di dalam integritas. Kita ngomong itu yang memang keluar dari dasar hati kita. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Bapak Ibu, kasih adalah jiwa atau roh pelayanan Kristen. Bukan sekedar perasaan, tetapi harus sungguh-sungguh keluar dari sanubari yang paling dalam. Sekali lagi, kasih adalah roh, jiwanya pelayanan Kristen. Ya, kekristenan ini terkenal dengan kasihnya. Tapi kalau seorang pelayan tidak memiliki kasih, ini bahaya sekali Bapak Ibu. Pelayanan yang lahir dari kasih akan memberi kekuatan bahkan di tengah-tengah keterbatasan.
Kalau kita melayani dengan mendasari kasih Bapak Ibu, kita melihat anak-anak remaja, kehidupan remaja yang hari-hari ini begitu memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seseorang Bapak Ibu. Bagaimana anaknya itu hidup kacau. Dalam seminggu ini saya 2 kali ngobrol dengan orang yang dia cerita, dia sharing, dia ngobrol tentang kenakalan anak remajanya yang sudah di luar batas Bapak Ibu. SMP, Bapak Ibu. Papa itu diancam dengan obeng Bapak Ibu. Pateni. Akhirnya yang maju siapa? Ibunya. Kowe ngadepi papahmu, ki lho hadepano mamahmu. Sing mati kowe apa? Aku. Dengan orang yang lain, dia ceritakan bagaimana anak yang dari remaja menginjak ke dewasa. Ngantem orang lagi tidur Bapak Ibu, giginya rumpal 4 Bapak Ibu. Ya wong turu mbok antem ya jelas. Akhirnya masih saudara Bapak Ibu. Akhirnya orang tuanya enggak terima, jadikan urusan polisi. Kenakalan yang sudah kelewat batas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa kita harus memiliki kasih yang menjadi jiwa, menjadi roh pelayanan kita. Lihat anak-anak remaja, hati kita tersentuh. Kita luangkan waktu kita dalam keterbatasan sumber daya kita Bapak Ibu. Tapi kita memberi diri, kita memberi hati. Ya, lihat gereja-gereja digembalakan oleh orang-orang yang maaf dengan keterbatasan pemahaman Alkitab. Saya pribadi terpanggil ketika Pak Sugeng tolong dibantu. Saya selalu luangkan waktu di tengah-tengah keterbatasan yang saya miliki. Saya beri hati, saya persiapkan firman. Dan ketika jemaat diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih harus mendasari pelayanan kita. Amin. Ketok itu wegang Bapak Ibu. Karena kita ini awal tahun Bapak Ibu. Awal tahun itu harus sing des gitu loh Bapak Ibu. Nek saya mengajak kita semua terbuai. Waduh. Saya lihat wajah-wajah tegang. Ya, yang keempat menjadi teladan dalam apa? Kesetiaan. Ya, kesetiaan adalah tanda kedewasaan iman. Pelayan yang setia bukan hanya melayani ketika keadaan mendukung, semua happy-happy, semua baik-baik, urusan kita berjalan lancar, semangat, kerja buat Tuhan. Pokoknya senang gitu Bapak Ibu. Ya karena semua berjalan dengan baik. Tapi ketika keadaan kita, Bapak Ibu, keadaan kita enggak stabil, kondisi kita enggak mendukung, apakah kita tetap mau layani pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, itu jadi pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada setiap pribadi kita. Ya, pelayanan yang disertai kesetiaan, Bapak Ibu, ya, akan tetap berdiri teguh saat situasi sulit. Ya, akan tetap dilaksanakan dengan penuh sukacita walaupun hasilnya belum terlihat. Lehku koyok ngene iki hasil endi to? Yang saya khotbahi anak-anak ya urung berubah. Kadang-kadang kita jadi frustasi Bapak Ibu. Kalau di DK, dasar-dasar kekristenan, waduh orang ngerti-ngerti, sesok tekok neh Bapak Ibu. Pun ngertos, dereng lho ki piye kita sudah berbuih-buih Bapak Ibu. Hasilnya belum terlihat atau terkadang kita tidak diapresiasi. Tidak mendapat penghargaan. Jalan terus Bapak Ibu. Amin. Karena memang tujuan kita bukan mendapatkan apresiasi. Dilem Bapak Ibu, hati-hati. Pujian yang tidak tepat itu sama dengan apa?
Membahayakan Bapak Ibu. Jadi ini orang itu belum pantas dipuji Bapak Ibu, hati-hati. Kita siap-siap Bapak Ibu. Karena ketika dipuji, kepalanya jadi besar. Karena is besar, ambruk. Makanya ketika jenengan memuji, sekaligus jenengan siap-siap. Karena kepalanya besar, guling Bapak Ibu. Nanti bisa gegar otak Bapak Ibu. Ya, kesetiaan. Paulus menasihatkan Timotius harus jadi teladan Bapak Ibu. Ya, walaupun hasilnya belum terlihat, ya kita tidak dapat apresiasi, ya, tapi kita tetap laksanakan. Karena kita sadar Tuhan tidak memanggil kita selalu berhasil menurut ukuran manusia, Bapak Ibu. Alah, wis rendi, hasilnya rong enek. Jangan berkecil hati, maju terus Bapak Ibu, semangat terus. Yang kita tabur hari ini belum tentu tumbuh hari ini Bapak Ibu. Yang kita tabur hari ini kita akan lihat. Ketika saya pelayanan sama Pak Agung, Pak Daniel Agung, prima. Saya ketemu kemarin siapa? Ferry ya. Sekarang jadi hamba Tuhan. Itu upah yang kita terima. Waduh, yang dulu kita ikut berdarah-darah membina. Hari ini dia jadi orang yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Itu upah yang enggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ya Tuhan tidak memanggil kita selalu berhasil dalam ukuran manusia. Tapi untuk setia menjalankan panggilannya. Bapak Ibu sudah terpanggil ambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang terjadi. Kita harus tetap setia. Dan yang terakhir, teladan dalam kesucian. Ini bukan syarat tambahan Bapak Ibu. Tapi ini fondasi pelayanan. Dasar yang kuat untuk menopang seluruh aktivitas pelayanan kita. Kesucian. Ya, kalau tadi kasih itu jiwanya, rohnya Bapak Ibu, kesucian ini apa? Fondasi, dasar. Ya puji Tuhan, Jason Irfan. Dia kembali kepada kehendak Tuhan. Benar ketika saya ulang. Saya merinding Bapak Ibu. Ya ketika beliaunya di sini, dia bawa siapa itu? Epipania, yang matanya buta itu Bapak Ibu. Ya, menurut Jason ini anak yang buta itu mata kirinya sudah bisa melihat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa ikuti di tadi siapa? Melanie, Ricardo atau Anugerah Ministry. Saya enggak promosi, kebetulan saya lihat di itu Bapak Ibu. Ya jadi kesucian itu dasar yang kuat yang menopang seluruh aktivitas pelayanan kita. Kesucian itu mencakup pikiran yang dijaga. Hati-hati Bapak Ibu. Kita enggak jatuh dalam fisik, tapi kita bisa jatuh dalam pikiran yang kotor Bapak Ibu. Itu harus kita jaga. Ya, pikiran yang dijaga, hati yang bersih. Dari iri, dengki, keserakahan, tamak. Apa dipikir kalau di pelayanan, orang-orang pelayanan sudah terbebas dari itu, kita semua sedang bergumul Bapak itu. Kita pengen lepas, ya, kita pengen terus menjaga hati yang bersih. Dan kehidupan pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, harus terus. Kita bangun dari hari ke hari. Kita berjuang sehingga satu saat kita kedapatan. Hai hambaku yang setia. Kita masuk perjamuan anak domba. Kita menjadi mempelai Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh kita bisa menjadi teladan. Ayatnya 2 Timotius 2 ayat 20-21. 2 Timotius 2 ayat 20 ayat 21. Terakhir, walaupun masih ada beberapa ayat, sekali lagi saya enggak bacakan semua. 2 Timotius 2 ayat 20,
21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, berarti apa? Emas dan perak. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, emas dan perak. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Mudah-mudahan mendasari pelayanan kita sepanjang tahun ini menjadi teladan. Seperti Paulus menasihati Timotius, firman itu bagi kita semua pada sore hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, saya panggil tim PAW untuk maju ke depan, kita masuk di dalam penyembahan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima setiap urapan Tuhan pada malam hari ini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
kesembuhan. Berikan kelepasan Yesus, kelepasan. Terjadi di sini. Bersorak-sorai pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa. Kesempatan yang indah pada malam hari ini membawa kami semakin setia taat kepadamu. Kami mengucap syukur bahwa awal tahun ini kami boleh menerima pengurapan yang baru, yang membekali kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pelayan-pelayan dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih atas pimpinan lawatan Tuhan dalam ibadah pengurapan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lawatan urapan-Mu yang baru membawa kami semakin bertumbuh dewasa, terlebih mengenal Engkau secara pribadi yang akan membawa kami hidup pada jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang hadir pada malam hari ini dengan berkat yang terbaik. Pelayan-pelayan yang melayani Engkau apapun pelayanannya, Tuhan pun berkati mereka dengan berkat yang terbaik pula. Pada kesempatan yang indah malam hari ini kami sisipkan berdoa untuk ibadah besok Tuhan. Kami serahkan ibadah perjamuan kudus awal tahun ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau akan bekerja secara luar biasa di dalam ibadah besok Tuhan. Engkau akan menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus awal tahun ini sekali lagi membawa kami Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Setia dan taat kepadamu Tuhan, mengiring dan melayani Engkau dengan motivasi yang benar, sehingga melalui kehidupan kami, pekerjaan-Mu hari demi hari di tempat ini semakin maju dan bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu besok dalam ibadah perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan memampukan mereka hikmat marifat, Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanannya, apapun pelayanannya, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Persiapan hamba-Mu Bapak Gembala kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, pewahyuan-pewahyuan yang dari surga turun atas Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan besok adalah isi hati-Mu bagi kami, yang bermanfaat dan berguna untuk mendidik, menuntun dan mendewasakan kami di dalam Engkau. Sehingga melalui kehidupan kami digolongkan orang-orang yang berbahagia. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sarana prasarana yang akan kami gunakan, kiranya Tuhan jamah, sucikan, kuduskan. Jauhkan dari hal-hal yang bukan dari rencana-Mu. Jauhkan dari gangguan dan kerusakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pelayan-pelayan perjamuan suci pun Tuhan Engkau urapi Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pelayanan kami pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, ekonomi, bisnis, kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, sekolah, kuliah, anak-anak kami, rumah tangga anak-anak kami, baik yang ada di Madiun, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan nyata, sehingga melalui keluarga besar kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat yang kami terima pada malam hari ini melalui keluarga anak-Mu, San Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-Mu ini dengan berkat yang terbaik Tuhan. Kau jamah hidup pribadi, keluarga, usaha, pekerjaannya dan pelayanannya. Sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan, menjadikan kekuatan bagi tubuh kami yang akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, menuju kemanapun kami tuju, bahkan kami yang akan latihan. Tuhan tetap memberkati kami, sehingga melalui pelayanan dan kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan jika kami kembali ke rumah kami masing-masing melalui jalan yang gelap, Tuhan, Engkau pimpin, tuntun kami, tibakan kami di rumah dan tak kurang satu apapun. Untuk kami kembali boleh berkumpul dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami mengalaskan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, menengadah penuh dengan iman, menyambut dan menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Yesus, Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, pengiringan, penyertaan, pembelaan, dan pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, yang akan turun melimpah atas kita, turun melimpah atas keluarga dan usaha kita, turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman dan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.